Halo teman-teman semuanya, dari Sabang sampai Merauke. Apa kabar? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Di kesempatan video kali ini saya mau belajar gulung trafo power supply tegangan bias untuk mesin driver power kelas D. Ini menggunakan trafo kotak dengan ukuran keren atau luas kokernya. Lebarnya adalah 2,2 cm, panjangnya 2,7 cm. Ini menggunakan ukuran kawat di bagian primernya 0,25 mm dan untuk ukuran kawat sekundernya adalah 0,50 mm. Dengan input tegangan primernya 0,220 volt dan output tegangan sekundernya 0,15 volt. Ya teman-teman, mengenai rumus gulung trafo yang sekarang saya mau praktekkan adalah menggunakan rumus frekuensi listrik PLN di Indonesia. Listrik PLN di Indonesia adalah 50 sampai dengan 60, tetapi saya untuk kali ini menggunakan frekuensi 55 Hz. Jadi nanti rumusnya adalah 55 Hz, ini frekuensi listrik PLN, dibagi luas keren atau luas kokernya ya teman-teman ya, 2,2 dikali 2,7. Dan nanti hasilnya dari frekuensi listrik PLN dibagi luas koker sama dengan nanti hasil dari sama dengannya dibagi dua ya teman-teman ya, dibagi dua. Jadi untuk gulung trafo ini tidak berpatungan dengan satu rumus saja teman-teman ya. Dulu sudah pernah di videoin cara rumusnya, yaitu frekuensi listrik PLN dibagi luas koker sama dengan hasilnya adalah jumlah lilitan per 1 volt. Nah kalau untuk sekarang yaitu hasil akhirnya dibagi dua teman-teman ya. Setelah hasil dibagi dua sama dengan jumlah lilitan per 1 volt untuk gulungan lilitan primer dan gulungan lilitan sekunder ya teman-teman ya. Kenapa rumusnya itu berbeda ya teman-teman ya, karena untuk jenis care-nya ini banyak ya teman-teman ya, dari bahan plat seng, plat besi atau bentuk silikon ya teman-teman ya. Jadi itu bisa mempengaruhi induksi dari trafo atau keren itu sendiri teman-teman ya. Semoga nanti untuk praktek hari ini berhasil dan bisa bermanfaat untuk semuanya dan bisa membantu teman-teman dalam proses belajar gulung trafo. Ya teman-teman, langsung aja simak videonya bagaimana cara rumus menghitungnya ya, jumlah lilitan primer dan jumlah lilitan sekunder. Ayo teman-teman, ikutin terus videonya. Ya teman-teman, sebelum lanjut untuk bagaimana proses menggulung lilitan primer dan menggulung lilitan sekunder, ini sebelumnya ini teman-teman bisa hitung terlebih dahulu ya untuk rumusnya. Menggunakan trafo kotak, ukuran care-nya ini untuk luas koker ya teman-teman ya. Lebarnya 2,2 cm, panjangnya 2,7 cm. Ini luas kokernya teman-teman ya. Untuk frekuensi yang saya mau praktekkan adalah di frekuensi 55 Hz. Jadi rumusnya 55 dibagi panjang kali lebar koker. 55 dibagi 2,2 dikali 2,7 sama dengan 55 dibagi 5,94 sama dengan hasil dari 5,5 dibagi 5,94 sama dengan 9,2. Jadi akhirnya 9,2 dibagi 2 sama dengan 4,6. 4,6 adalah jumlah lilitan per 1 volt. Nah ini teman-teman, untuk rumusnya yang saya mau gunakan adalah frekuensi listrik PLN di Indonesia 55 Hz dibagi panjang kali lebar koker ya. Untuk hasilnya adalah 4,6, itu jumlah lilitan per 1 volt. Jadi untuk 4,6 putaran ini baru mendapatkan tegangan 1 volt. Nah untuk jumlah lilitan di bagian primernya teman-teman bisa hitung kembali. Artinya untuk 4,6 ini adalah jumlah lilitan per 1 volt ya teman-teman ya, per 1 volt.
Untuk primernya, untuk tegangannya adalah 220 volt. Jadi dikali 4,6 sama dengan 1012. Jadi untuk gulungan lilitan primernya adalah sebanyak 1012 lilitan. Nah, ini teman-teman, untuk gulungan lilitan primernya adalah 1012 lilitan. Sedangkan untuk gulungan sekundernya ini teman-teman 4,6, ini sama untuk jumlah lilitan per 1 voltnya. Untuk tegangan 0,15 volt untuk tegangan sekundernya, jadi 4,6 dikali 15 ini sama dengan 69 lilitan. Nah, ini teman-teman, untuk lilitan sekunder ini nanti sebanyak 69 lilitan ya teman-teman ya. Untuk gulungan lilitan primer nanti tersendiri ya teman-teman ya, tidak tersambung atau tidak dihubungkan langsung nanti ke bagian gulungan lilitan sekunder. Jadi terpisah ya teman-teman ya, masing-masing ya. Untuk gulungan primer sendiri, gulungan sekunder juga sendiri ya teman-teman ya. Bagaimana cara untuk membantu melihat atau menghitung jumlah lilitan dari primer dan untuk gulungan lilitan sekunder, ini teman-teman bisa gunakan alat bantunya seperti ini teman-teman ya, alat gulung trafo ya, atau alat gulung lilitan. Ini nanti bisa kelihatan ya jumlah lilitannya, ini menggunakan angka. Ada juga alat yang menggunakan alat hitungnya itu menunjukkan pakai jarum ya teman-teman ya, nanti bisa dilihat ya. Untuk alat bantu ini bisa ada dua model yang saya tahu, menggunakan jarum atau menggunakan angka. Nah, ini teman-teman alat bantu untuk menghitung supaya hasilnya bisa kelihatan ya, atau tidak lupa. Ini bisa menggunakan alat ini. Dan untuk kawatnya nanti teman-teman, di ukuran kawat primernya itu 0,25 ya. Untuk ukuran kawat primer 0,25 ya mili, dan kawat sekundernya adalah 0,50 mili. Jadi untuk ukuran kawat trafo kotak ini menurut saya sebaiknya ukuran kawat primer ini setengahnya dari ukuran kawat sekunder. Jadi untuk kawat sekundernya 0,50, kawat primernya 0,25. Nah, untuk praktek kali ini saya juga menggunakan kawatnya itu menggunakan kawat yang sama ya di bagian primer dan bagian sekunder. Tetapi untuk bagian sekunder ini nanti kawatnya didouble ya, menjadi satu, kawat 2 menjadi satu teman-teman ya. Artinya sama setengahnya dari ukuran kawat primer ya teman-teman ya. Jadi 0,50 ini menggunakan kawat 0,25, tetapi ada dua kawat teman-teman ya di bagian sekundernya. Nah, ini teman-teman untuk penjelasan rumus yang saya mau praktekkan untuk menggulung trafo power supply tegangan bias untuk mesin driver power class D. Semoga praktek hari ini bisa berhasil ya teman-teman ya. Langsung aja mulai untuk gulung trafo bagian gulungan lilitan primer ya. Nah, ini teman-teman untuk mulai gulung lilitan bagian primer ini seperti ini teman-teman. Dan untuk alat bantunya ini bisa dinolkan terlebih dahulu ya, supaya nanti jumlahnya tidak terganggu ya. Jumlah yang nanti untuk gulungan lilitan primernya itu nanti 1012 lilitan ya teman-teman ya. Teman-teman siapkan solasi tahan panas atau solasi plastik untuk membantu. Nanti setelah gulungan lilitan primer sudah selesai, maka untuk gulungannya dibungkus ya, dikasih mika, dan nanti lanjut untuk gulungan sekunder ya teman-teman ya.
Ya teman-teman, sekarang mulai untuk gulungan yang pertama ya, untuk bagian primernya. Ini nanti gulungannya arahnya seperti ini, dan nanti bisa dilihat ya untuk jumlah lilitannya. Lilitannya sebaiknya harus rapi, rapat, dan kencang ya teman-teman ya, di bagian kokernya ini ya. Nah ini teman-teman, jika teman-teman sudah menggulung satu sub ini menghasilkan 100 lilitan, maka apabila jumlah lilitan nanti sekitar 1012, maka ketebalannya bisa 10 sub ya, dari ukuran kawat 0,25 mm ya teman-teman ya. Untuk ketebalan ruang keren ini bisa dianalisa, apabila tumpukannya ini ada sekitar 10 tumpukan, maka ruang cover ini bisa muat ya untuk gulungan primer dan untuk gulungan sekundernya. Lanjut teman-teman ya, untuk menyelesaikan atau untuk menggulung dengan jumlah 1012 lilitan ya. Nah ini teman-teman, untuk jumlah lilitannya sudah mencapai 1012 lilitan ya teman-teman ya. Apabila teman-teman mau digenapkan ini menjadi 1100 atau 1050 lilitan juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Tapi untuk kali ini coba saya praktekkan di 1012 lilitan ya. Jadi untuk gulungan lilitan primer sudah selesai. Nanti selanjutnya adalah dikasih isolator ya, ini menggunakan isolasi plastik tahan panas untuk bagian primernya ya, supaya tidak terhubung di bagian lilitan sekundernya. Jadi untuk lilitan primernya ini sudah selesai teman-teman ya. Nah ini teman-teman, untuk gulungan lilitan primernya sudah selesai. Ini sebanyak 1012 lilitan. Nanti lanjut untuk gulungan bagian sekunder ya, sekitar 69 lilitan ya, yang tadi sudah dihitung teman-teman. Untuk tegangan kurang lebih 0,15 volt ya, tegangan tunggal ya teman-teman ya, bukan tegangan CT ya. Lanjut untuk menggulung bagian lilitan sekunder. Ini menggunakan kawat ukuran yang sama 0,25 mili, tetapi di double ya teman-teman ya. Jadi kawat sekundernya nanti di double ya, menggunakan dua kawat ukuran 0,25 ya. Jadi artinya sama untuk ukuran 0,50 mili ya. Nah ini teman-teman, nanti untuk bagian kawat sekundernya. Ya ini teman-teman, lanjut untuk gulungan lilitan sekunder ya, menggunakan dua kawat ini ukuran 0,25 mili ya. Dan nanti untuk alat bantu hitungnya ini dinetralkan kembali ya, dinolkan ini supaya jelas. Ini nanti hasilnya sekitar 69 lilitan ya teman-teman ya, untuk menghasilkan tegangan 0,15 volt ya. Untuk putarannya sama ya, seperti putaran di bagian primer ya. Lanjut untuk menggulung bagian sekundernya.
Nah ini teman-teman, untuk gulungan sekundernya sudah 69 lilitan ya teman-teman ya. Nanti juga setelah selesai dikasih lapisan ya. Ini menggunakan isolasi plastik ya, anti panas. Dan nanti bisa dites setelah dipasang untuk keren E dan keren I ya teman-teman ya. Untuk pemasangannya harus semua ya, untuk pemasangan kerennya. Jadi untuk gulungan lilitan sekunder sudah selesai teman-teman ya. Nah ini teman-teman, untuk gulungan lilitan sekunder dan primernya sudah selesai. Nanti diukur terlebih dahulu ya, apakah lilitannya ini nyambung atau tidak ya di bagian primer dan di bagian sekunder ya. Untuk primer tersendiri dan sekunder juga tersendiri ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, untuk gulungan lilitan primernya sudah terukur ya, ini nyambung dan nilai resistansinya adalah 45,2 ohm ya. Nah ini teman-teman, di bagian sekundernya juga sudah terukur ya, nyambung dan nilai resistansinya itu 1,4 ohm ya. Dan nanti ini untuk gulungan lilitan sekunder dan primer itu tidak tersambung teman-teman ya, tidak tersambung. Maka selanjutnya nanti pemasangan keren E dan keren I teman-teman ya, sebelum mengetes hasil outputnya ya, apakah trafo ini berhasil atau tidak, dengan rumus yang sudah saya praktekkan hari ini ya teman-teman ya. Semoga berhasil ya teman-teman. Nah ini teman-teman, setelah trafo untuk keren E dan keren I nya sudah dipasang, selanjutnya tes untuk tegangan input masukan 220 volt dan nanti terukur ya di sini untuk outputnya di tegangan sekundernya. Gunakan untuk pengukuran AC volt ya, karena ini masih tegangan AC ya. Setelah diukur, ini hasilnya tegangannya 15 volt ya teman-teman ya. Nah untuk input 220 volt, tegangan output sekundernya terukur 15 volt ya, 0,15 volt. Nah teman-teman, alhamdulillah untuk praktek hari ini berhasil ya. Ini menggunakan rumus frekuensi listrik PLN 55 Hz dibagi luas keren ya, atau ukuran koker. Hasilnya dibagi dua lagi ya. Untuk hasil yang terakhir adalah jumlah lilitan per 1 volt ya, untuk gulungan lilitan primer dan gulungan lilitan sekunder ya teman-teman ya. Ya teman-teman, selanjutnya adalah mengetes untuk hasil outputnya, itu tegangan DC. Untuk tegangan bias ya, mesin driver power kelas D, ini setelah bagian trafonya untuk kabel AC input dan kabel AC output ini sudah selesai ya. Lanjut untuk mengetes tegangan DC 12 volt ya. Untuk AC nya tadi, untuk AC sekundernya 0,15 volt ya. Untuk mesin regulatornya ini menggunakan kapasitor elko di bagian input ya, tegangan DC nya 1000 mikrofarad untuk elko nya, 35 volt. Untuk dioda kotaknya ini sekitar 1 ampere ya teman-teman ya, dan 7812 ini ada 2 biji. Dan kapasitor elko untuk output terakhirnya adalah 220 mikrofarad, 25 volt. Dan ada tambahan kapasitor nano ya, atau MKP atau MKT, ini 100 nanofarad ya teman-teman ya. Langsung aja untuk mengetes tegangan DC 12 volt ya, gunakan pengukuran DC ya untuk testernya di DC volt. Tes untuk hasil tegangannya ya di outputnya yang ada di sebelah sini. Ini ada 2 channel ya untuk mesin drivernya ya, dan ini untuk tegangannya terukur 12 volt ya teman-teman ya. Jadi ada 2 untuk tegangannya, untuk mesin yang sebelah channel A atau channel B ya teman-teman ya. Untuk AC outputnya adalah di sini, untuk sekundernya 0,15 volt.
Nah ini teman-teman, untuk menggulung trafo power supply tegangan bias untuk mesin driver power kelas D. Nah ini teman-teman, untuk praktek hari ini sudah berhasil ya menggulung trafo kotak ini untuk power supply tegangan bias mesin driver power kelas D ya. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses belajar gulung trafo. Untuk video berikutnya nanti teman-teman, saya mau praktekkan menggulung trafo untuk mesin drivernya ya. Untuk mesin drivernya kelas D dengan sistem output sekundernya sudah komplit ya. Untuk power mesin power drivernya, untuk biasnya, atau untuk mesin bagian kipasnya atau mesin bagian proteknya. Nanti untuk video selanjutnya ya teman-teman ya. Apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan kurang berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih sudah mendukung dan menonton konten channel Dinas Servis Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.